record ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, baik. Malam ini topik kita adalah tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ya, alhamdulillah, semester ini sudah di penghujung ya. Jadi, dan minggu ke-13, ini adalah topik minggu ke-8 ya. Bisa diselenggarakan malam ini. Topik ini akan masuk ke materi ujian di ujian akhir semester ya. Dan jadi organisme pengganggu tanaman ini seperti kita ketahui selalu ada ya kompetisi ya antar organisme ya yang hidup di bumi ya, sehingga ada persaingan ya satu sama lain, ada yang bisa dikatakan kalah dalam persaingan tersebut ya, sehingga ada yang dirugikan juga jadinya ya, misalnya ketika tanaman kita tanam ya, kemudian tanamannya tumbuh, tanaman ini juga akan mengalami kompetisi untuk mendapatkan kebutuhan untuk tumbuhnya ya, misalnya untuk mendapatkan cahaya matahari dan juga ruang tumbuh ya, terutama kalau pada lahan tersebut juga tumbuh gulma ya, jadi dia akan bersaing untuk mendapatkan faktor-faktor yang diperlukan untuk tumbuh yang juga diperlukan oleh gulma. Kemudian kita manusia ya juga bisa jadi bersaing dengan organisme lain ya, tergantung tingkat peradaban dan budayanya ya. Kalau di alam liar mungkin persaingan sesama omnivor ya bisa saja terjadi ya, persaingan sesama omnivor. Namun ketika peradaban dan budaya manusia sudah meningkat, saingan tersebut tidak kentara lagi mungkin ya, apalagi kalau manusia sudah bisa membudidayakan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin kompetisi langsung dengan organisme lain itu sudah tidak begitu kentara. Kemudian jadi semakin maju peradaban, semakin sedikit persaingan antara manusia dengan organisme lain. Kemudian ada dua profesi yang terlibat langsung dalam persaingan tersebut, yaitu kesehatan dan obat-obatan. Kemudian profesi di bidang pertanian, sama untuk hortikultura yang berkembang sebagai disiplin proteksi tanaman. Untuk kesehatan dan obat-obatan, kita tahu banyak sekali produksi obat-obatan atau mungkin pestisida ya yang dimanfaatkan untuk menekan kompetisi antara tanaman kita dengan gulma misalnya ya, atau untuk menekan hama dan penyakit. Kemudian seperti kita ketahui, tentu dalam budidaya tanaman kita membutuhkan produksi tinggi ya yang berkualitas. Mendapatkan produksi tinggi dan berkualitas tersebut, tentu kita harus menekan atau mengeliminasi faktor-faktor yang membuat kompetisi dengan tanaman tersebut ya, yang bisa menekan produksi dan kualitasnya. Faktor-faktor tersebut adalah dari sisi penyakit, hama, gulma, ya juga mungkin ada kelompok kompetitor lainnya yang bisa mendeteksi dan kualitas. Nah,
Dari sisi patogen dan predator itu akan munculkan satu penyakit ya, kalau diterjemahkan disease ini mungkin asalnya dari sesuatu yang kurang mudah gitu ya, atau lack of ya, atau satu kelainan atau abnormalitas yang merugikan bagi normalitas tersebut bisa karena gangguan fisiologi pada inang yang disebut juga dengan penyakit non-patogenik, dan bisa juga kelainan atau abnormalitas itu disebabkan oleh patogen ya, penyakit patogenik ya, patogenik disease. Kemudian kalau kita lihat penyakit non patogenik itu adalah kelainan atau kerusakan fisiologis atau abnormalitas dari fisiologi tanaman yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan, misalnya suhu yang terlalu tinggi ya, terlalu panas. Ini suhu sangat tinggi dan bisa jadi itu menimbulkan abnormalitas ya pada tanaman, bisa merusak ekosistem misalnya, menyebabkan penguapan yang terlalu tinggi sehingga tanaman mengalami kelayuan, atau kalau di negara 4 musim suhu yang terlalu rendah juga bisa mengganggu ya, terlalu dingin sehingga menyebabkan timbulnya es, itu bisa menyebabkan healing injury ya pada tanaman. Kemudian kondisi lingkungan yang lainnya itu kesuburan tanah, defisiensi unsur hara juga bisa menyebabkan normalitas pada tanaman kita, juga ketersediaan air ya, kalau musim kering gitu, ini sering menjadi masalah sehingga bisa menyebabkan panen misalnya pada padi, bisa puso ya, semuanya tidak bisa. Atau juga faktor lingkungan lainnya seperti polusi yang bisa menyebabkan abnormalitas. Kemudian penyakit non patogenik ini bisa juga disebabkan oleh pada buah-buahan itu ada inkompatibilitas sambungan, jadi batang bawah dan batang atas tidak cocok sehingga pertumbuhan batang atasnya tidak bisa normal. Bisa juga kerusakan karena salah dalam penyemprotan ya, misalnya konsentrasi yang kurang tepat, terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan adanya daun tanaman terbakar. Kemudian penyakit non patogenik ini bisa juga oleh sebab lain yang tidak diketahui atau komplikasi dari berbagai faktor lingkungan. Kemudian yang kedua, penyakit patogenik ya, itu secara sederhana adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi ya, yang kita kenal dengan patogen ya. Jadi patogen itu adalah agen biologi penyebab penyakit ya, dia hidup gitu ya. Kemudian di mana dalam berinteraksi dengan agen biologi tersebut atau dengan tersebut, tanaman menunjukkan respon yang sensitif ya, hingga muncul gejala normalitas atau gejala penyakit ya, dan gejala yang paling parah itu kalau sampai terjadi nekrosis ya, atau kematian sel, selnya seperti menguning, mencoklat gitu ya, bisa jadi terjadi pada keseluruhan tanaman sehingga tanaman mati. Kemudian bisa juga nekrosis sebagian ya, jadi pada area-area tertentu ya, pada organ tertentu, pada daun, cabang, ranting, akar, batang, atau bunga atau buah, atau kerusakan klorofil, di mana nekrosis sebagian ini dikelompokkan sebagai gejala tipis 1. Kemudian kalau tanaman itu sudah mengalami penghambatan pertumbuhan, gejalanya dikelompokkan menjadi tipe 2, di mana akan terlihat gejala stunting, dwarfing, atau diferensiasi jaringan
tanaman tidak sempurna. Itu gejala tipe 2. Kemudian ada yang disebut gejala tipe 3, ini tanamannya menjadi overgrowth ya, tumbuh berlebihan atau membentuk tumor ya, seperti yang disebabkan oleh sejenis bakteri yang disebut dengan Agrobacterium. Itu kalau menginfeksi sel tanaman, dia menyebabkan munculnya tumor ya pada akar. Kemudian ada juga pada padi, kalau tidak salah itu ada cendawan yang menyebabkan penyakit padinya tumbuh berlebihan ya, seperti tidak salah namanya penyakit sapu ya, karena terinfeksi oleh patogen tertentu yang akan overgrowth pada tanaman. Kemudian agen biologi yang menyebabkan penyakit ini pada tanaman hortikultura ini sangat beragam, di mana sifat patogeniknya bisa sementara dan bisa permanen juga ya, dengan konsep penyakit di mana penyakit ini memunculkan abnormalitas, maka serangga tertentu dapat juga dikategorikan sebagai patogen ya, karena serangga tersebut menyebabkan gejala-gejala seperti terinfeksi penyakit. Misalnya penggerik batang, larva lalat buah, kutu putih, kutu sisik, ini patogen dalam tanda kutip ya, karena dia sebetulnya serangga, cuma gejala yang mirip dengan penyakit. Misalnya seperti ini ya, normalitas akibat kutu atau trips pada daun mangga ya, di mana sebetulnya yang menyebabkannya adalah serangga, namun gejala yang menimbulkannya seperti mirip dengan infeksi penyakit. Dalam interaksi patogen dan tanaman kita, patogen itu juga memiliki apa yang disebut dengan tanaman inang, di mana tanaman inang ini bagi patogen itu bisa sebagai sumber makanan, penaung, pendukung atau support, misalnya menjadi media perkembangbiakan, kompetisi tanaman dan patogen ini bersifat alami, di mana sebenarnya patogen tidak buruk, tidak jahat, dan bukan hal yang tidak biasa. Jadi selalu sebetulnya pada tanaman itu ada patogen, namun kadang-kadang bisa tidak memunculkan penyakit jika interaksinya itu positif bagi tanaman, jadi tidak menimbulkan gejala sakit ya, mungkin karena faktor imun dari tanamannya gitu ya. Tanaman tidak lepas dari patogen, jadi meskipun terlihat sehat, sebenarnya di dalam ada patogen tidak sehat karena tidak responnya tidak atau kehadiran patogen di situ tidak sampai menimbulkan gejala. Kemudian banyak juga patogen yang hanya menyerang tanaman sehat dan kuat ya, sehingga tidak menimbulkan gejala. Kemudian jenis-jenis relasi atau kompetisi biologi antar organisme itu ada yang disebut dengan parasitisme, ada saprofitik, ada parasit obligat. Disebut parasitisme jika satu spesies mengambil keuntungan dari yang lain, sedangkan yang lainnya merugi. Ya. Kemudian patogen tidak sama dengan parasit karena patogen merusak inang pada berbagai tahap siklus hidupnya, sementara parasit tidak harus merusak inang. Ya. Kemudian saprofitik ini relasi di mana satu spesies hidup dari sisa-sisa spesies lain ya. Jadi organ tanaman lain, organ tanaman yang sudah mati ya, atau biomasa yang nekrotik, disebut dengan saprofitik, relasi yang saprofitik.
Kemudian ada yang bentuk relasinya itu sebagai parasit obligat, di mana patogen yang hanya dapat hidup dalam inang yang hidup, jadi harus dalam sel hidup ya. Jadi kalau tanamannya mati, parasitnya ini juga ikut mati atau diam saja gitu ya. Dan inangnya dapat diversitasnya dapat sempit, bahkan terbatas pada satu genotipe dalam satu spesies itu juga bisa yang demikian. Kemudian satu dari agen biologi yang menimbulkan penyakit tersebut adalah virus ya. Secara fisik apa itu virus ya? Virus itu adalah partikel kecil yang bersifat infeksius yang terdiri dari asam nukleat, bisa berupa DNA atau RNA, dan selubung protein ya. Secara umum virus itu dikenal dengan DNA ya, rantai DNA atau RNA yang diselimuti dengan kod protein atau selubung protein. Kemudian kalau ditanya ukurannya sangat kecil, 10 pangkat min 6 inci, jadi 1/1000 inci. Bisa kita bayangkan 1 inci itu 2,8 cm ya. Virus itu per sejutanya ya. Jadi pastinya tidak terlihat dengan mikroskop biasa. Kalau kita ingin melihat virus, kita harus menggunakan mikroskop elektron. Bentuknya seperti apa virus ini? Ada yang bentuk batang kaku, panjang atau pendek, ada yang berbentuk benang lentur, ada yang melingkar dengan 20 sisi. Kemudian, nah ini ya bentuk-bentuk virus. Ini dari kelompok rotavirus. Kalau ini berbentuk batang dari virus mosaik tembakau, mungkin juga kita setelah pandemi ini baru familiar sekali dengan coronavirus ya. Nah, mungkin seperti bunga matahari. Corona, aku tidak salah, itu ya bentuk matahari dari virus yang menyebabkan COVID-19 ya. Nah, virus ini dia parasit obligat. Jadi dia hanya aktif dalam arti dia aktif memperbanyak RNA atau DNA-nya ya dalam sel yang hidup ya, dalam jaringan hidup. Kalau selnya mati dia juga diam ya. Kemudian ada yang dapat aktif dalam cairan jus selama beberapa bulan, kemudian dapat mengalami reaktivasi dari suasana kering jika diinjeksikan ke dalam jaringan hidup, misalnya virus mosaik tembakau. Jadi ketika jaringan mati, RNA atau DNA-nya diam saja. Tapi ketika masuk ke jaringan hidup, dia aktif. Makanya dulu suka dikatakan kalau virus itu partikel yang hidup, ya, dia partikel tapi hidup. Dia akan hidup kalau dia masuk ke sel yang hidup. Kalau selnya mati, dia juga ikut diam. Kemudian gejala penyakit virus ini bisa berupa jaringannya atau selnya mati atau nekrosis, kemudian pertumbuhan terhenti atau stunting, kemudian hasil menurun, ya kualitas menurun. Bisa juga ada yang tidak terdeteksi gejalanya. Kemudian kalau komplikasi, ya virus memperparah gejala penyakit. Misalnya ini contoh mosaik tembakau pada anggrek Dendrobium ya. Jadi kita lihat di sini ada kuning-kuning mosaik seperti ini. Kemudian ada yang sudah nekrosis ya, yang ini masih nekrosis terbatas. Kalau ini sudah luas, ini juga sudah lebih luas lagi gitu ya. Ini nekrosis ini mosaik tembakau pada anggrek. Kemudian ini yang sering mungkin kalian sering bertemu ya, pohon pisang yang jadi seperti ini ya, pendek, daunnya banyak, rapat-rapat, adalah karena banana bancitovirus. Kemudian bagaimana penularan virus ini? Ya, virus ini bisa ditransmisikan oleh serangga, banyak ya. Di serangga di sini peran sebagai vektor penularan virus ya. Bisa pertama vektor utama itu ada trips dan
Kemudian ada juga sedikit virus yang airborne atau tular tanah. Kemudian ada juga yang ditransmisikan oleh nematoda. Kemudian ada beberapa yang seedborne namun dikatakan jarang yang tertular lewat benih. Ya, bisa juga penularan lewat rubbing. Jadi kalau ada gesekan-gesekan sehingga menyebabkan daun luka di manusia dan hewan, ini bisa menyebabkan virus masuk ke sel, kemudian memperbanyak diri di dalam. Kemudian bisa juga tertular lewat penyambungan, ya. Jadi menyambung batang bawah dengan batang atas. Hati-hati jangan sampai ada batang bawahnya atau batang atasnya yang sudah membawa virus. Jadi kalau kita bisa mendapatkan bawah dan batang bebas virus, itu akan mengurangi penularan virus melalui proses. Kemudian untuk membebaskan tanaman kita dari virus, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu adalah dengan metode dikultur jaringan yang kita kenal dengan nama meristem tip culture. Kemudian bisa juga percepatan pertumbuhan kultur dengan melakukan tunas, ya. Karena jika tanaman sudah terinfeksi virus sulit untuk dibebaskan, namun ada yang disebut dengan lakukan panas berulang yang bisa menginaktifkan virus, ya, sehingga dia ada di situ DNA-nya tapi tidak berkembang biak, tidak bertambah banyak, tidak bereplikasi. Kemudian jika kita sudah mendapatkan tanaman yang bebas virus, supaya dia tidak tertular lagi, tanaman tersebut sebaiknya kita pelihara dalam greenhouse, ya, yang ketat sebagai tanaman induk. Jadi ketat artinya greenhouse-nya itu tidak leluasa untuk keluar masuk serangga, ya, karena dindingnya diberi screen yang rapat, ya, sehingga kemudian biasa juga greenhouse itu buat double door, ya, pintunya dua, ya, lapis luar lapis dalam. Jadi ketika kita masuk, pintu depan dibuka, ya, kemudian kita masuk, nah kemudian pintu depan ditutup, baru pintu yang ke dalam greenhouse-nya itu adalah salah satu cara untuk menjaga supaya greenhouse kita jangan kemasukan serangga. Seperti tadi disampaikan, serangga itu adalah vektor virus, ya, terutama trips dan kemudian ada yang disebut dengan viroid, ya. Strukturnya mirip virus, ya. Dia hanya memiliki RNA, ya, RNA saja tanpa kod protein. Kalau virus tadi bisa DNA dan seluruh ukurannya lebih kecil lagi, ya, dari virus. Jadi kalau virus tadi 1/1000 inch, kalau ini 1/10 dari ukuran virus RNA yang terkecil. Jadi berarti 1/10 dari 1/1000, gitu, 1/10 juta, ya, inch. Nah, ini menyebabkan penyakit dengan gejala sangat mirip dengan penyakit akibat virus. Contohnya potato spindle tuberculosis dan Cirrus exocortis disease. Ya, ini contoh gejala atau simptom dari viroid pada kentang, ya, yang dikenal dengan nama potato spindle tuberculosis. Ini yang pada jeruk Citrus exocortis disease. Jadi lihat pada batangnya, ya, ketidaknormalan, ya, akibat virus ini. Kemudian ada juga kelompok agen patogenik atau menyebabkan penyakit yang disebut dengan molekules. Ukurannya kecil sehingga lolos dari filter penangkap bakteri secara taksonomi. Ini disebut spiroplasma atau mycoplasma-like organism, MLO, karena sangat mirip dengan mycoplasma penyebab penyakit pada hewan. Bedanya dengan virus,
Molekuls ini memiliki sistem energi dan sistem enzim, ya. Jadi kalau virus itu tidak ada sistem energi, jadi sistem energi artinya dia tidak dia bisa berrespirasi, mengkonversi karbohidrat untuk membentuk ADP atau ATP. Nah, di virus itu tidak, ya. Kalau di molekuls ada, kemudian dia juga memiliki sistem enzim, ya, enzim-enzim yang bekerja untuk metabolisme tersebut. Kalau virus tidak, ya. Virus itu hanya kerjaannya memperbanyak DNA atau RNA saja. Kenapa dia bisa merusak? Karena dia akan memanfaatkan asam-asam nukleat yang dibutuhkan tanaman untuk multiplikasi atau replikasi DNA tanaman diambil oleh, ya, sehingga replikasi DNA tanaman terganggu. Nah, apa bedanya molekul dengan bakteri? Bedanya adalah dengan bakteri karena tidak memiliki dinding luar. Bakteri itu memiliki membran, ya. Sementara tidak memiliki dinding sel. Tapi dinding luar di sini maksudnya ada dinding terluarnya atau membran. Kemudian gejala yang disebabkan oleh molekul ini mirip dengan yang disebabkan oleh virus, yaitu penguningan daun, dwarfing, stunting, daun mengkeriting, dan seperti aku. Ini contoh penyakit yang disebabkan oleh molekul, ya. Ini pada anggur yang dikenal dengan Mycoplasma lycosum. Di daun anggur seperti ini menjadi normal, ya, keriting. Kita lihat dia kehilangan klorofil, ya. Kemudian bentuknya juga menjadi normal. Kalau sudah seperti ini, kemampuan fotosintesis dari daun tentu akan turun, ya, karena tidak memiliki klorofil yang cukup lagi untuk berfotosintesis. Kemudian ini yang Mycoplasma organism pada nanas menyebabkan bentuk bunga, mungkin ini yang aneh, ya, menjadi normal. Kemudian tadi ada virus, viroid, ya, molekuls, yang ada bakteri, ya, yang menyebabkan penyakit, ya, di dunia tumbuhan, ya, merupakan organisme kecil, terkecil penyebab penyakit pada tanaman. Ada 7 genera bakteri yang bersifat patogenik pada tanaman, dan bakteri ini tidak membentuk spora, menginfeksi tanaman melalui stomata, ya, lentisel, dan juga luka fisik. Jika ada luka pada tanaman, bakteri bisa masuk, ya. Kita harus menjaga tanaman kita jangan banyak mengalami luka-luka, gores-gores, gitu, ya. Karena bisa menjadi jalan masuk. Bisa juga luka tersebut karena serangga, habis digigit serangga, selnya terluka, kemudian sejalan dengan itu masuklah, ya. Kemudian bakteri ini kalau gejala yang ditimbulkannya itu bisa berupa nekrosis, ya, jaringan mati pada sebagian organ tanaman, bisa juga memunculkan tumor, ranting, kemudian bisa juga menimbulkan busuk, ya, gejala bakteri pada buah sayuran penyimpanan atau layu, silen terbuat atau diblok oleh massa bakteri. Jadi gejala yang timbul oleh bakteri itu berbeda, ya, dengan gejala yang ditimbulkan oleh virus tadi, ya, oleh viroid atau oleh, ya. Jadi kalau bakteri nekrosis, tumor, busuk, ya, atau layu. Ini contoh gejala penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri, ya, yaitu layu bakteri. Kemudian ini busuk, ya, busuk hitam pada pubis, ya. Kemudian masih banyak lagi bakteri-bakteri lainnya yang
juga yang mencoba tumbuh rambut-rambut yang masif ya pada tanaman, kita kenal dengan Agrobacterium rhizogens. Nah, kemudian kelompok organisme yang menyebabkan penyakit berikutnya adalah fungi ya, cendawan, bukan jamur ya. Kalau jamur itu untuk yang memiliki ukuran makro ya, memiliki tubuh buah ya. Kalau fungi yang menyebabkan penyakit pada tanaman atau juga hewan ataupun pada manusia ya, itu kalau kita bahasa Indonesia kita sebut cendawan ya. Cendawan itu bersifat multiseluler dan tidak memiliki klorofil ya, penyebab penyakit terbesar tanaman secara fisik itu akan terlihat seperti benang-benang tubuh ya, atau dengan miselia ya, kemudian massa atau miselia itu kita sebut hifa ya, bergantung makanannya atau sumber energinya dari tanaman sebagai saprofit atau parasit, berbiak dengan spora baik secara vegetatif, mikrotik maupun generatif atau meiotik ya. Ini contoh fungi, jadi banyak sekali ya pada tanaman hortikultura itu memang patogennya atau penyakitnya. Ya, ini contohnya fungi pada tomat, kemudian ini red blight ya pada kentang ya, ring ya seperti itu, bakar. Kemudian kelompok patogen berikutnya adalah nematoda ya. Udah ini cacing tanpa ruas ya. Misalnya di sini genus Meledogin dan Trilecops ya. Dia bisa mengganggu tumbuhan dan juga tumbuhan dan hewan. Kalau dia non-parasit, dia menjadi bagian dari fauna tanah ukuran kurang 3 mm, hidup di perakaran ya umumnya, dan beberapa memiliki ini contoh nematoda ya. Di ini ya, ini perlu untuk melihatnya kita perlu. Ini contoh gejala ya, jadi misalnya mengering, kemudian di bawahnya mungkin sudah rusak akarnya, sudah tidak kuat masuk ke tanah untuk menopang ya, menopang. Jadi ini jadi tumbuh. Kemudian kelompok pengganggu yang lain yaitu arthropoda, ini adalah kelompok serangga ya, mana dia hewan dengan kaki berluas-luas, memiliki kerangka eksternal, organ pasangan, berbuku simetris bilateral. Meliputi 75% spesies hewan, 90% diantaranya dari ordo Insecta, serangga saja. Nah, dari serangga tersebut, ordo Insecta dan Arachnida merupakan hama ya. Ini serangga dan Arachnida ya. Insekta, serangga, ada Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Homoptera, Coleoptera. Ya. Kita lihat di sini ya, maksudnya ya, bentuknya itu macam-macam ya. Cantik. Namun merugikan ya, sampai merusak. Serangga ini ukuran kecil, terbang cepat, ya cepat berkembang biak, bukan hama yang paling ganas, adaptasi luas dengan struktur khusus sehingga bisa hidup di berbagai ekosistem, menyerang berbagai jenis tumbuhan. Ada yang dalam fase hidupnya bermetamorfosis. Jika dia bermetamorfosis sempurna, dia akan mengalami ada fase telur, larva, ya,
pupa, fase makan, pupa, fase persiapan ya untuk menjadi ibu dewasa. Nah, salah satu fase tersebut tidak, jadi bisa dikatakan prosesnya tidak seperti itu, jadi hanya fase telur, fase muda, dan ada fase anak yang disebut dengan cara makan dari serangga. Ini ada yang gigit, mengunyah seperti belalang, kumbang, larva, jenis serangga. Masih sempurna. Ada juga yang menusuk, menghisap seperti strips, kutu, wereng, dan ada juga yang dikatakan memarut atau menghisap seperti lalat. Jadi lalat itu juga mengganggu ya. Kalau pada bunga itu kering, kalau sudah dihinggapi lalat, itu bunganya akan menguning ya. Bunga yang sudah mekar ini akan mengalami nekrosis. Kalau bunga yang masih kuncup, bunganya akan menguning lagi. Kemudian ada juga organisme pengganggu yang berupa mamalia hama ya. Ini burung, tikus, kelinci, pada jenis tanaman tertentu, rusa, codot, kalong gitu ya. Babi misalnya. Itu mengganggu juga kan. Monyet kadang-kadang ya, tupai gitu ya. Kebun kelapa itu tupai itu sangat mengganggu sekali karena dia melubangi, kemudian nanti kelapanya udah ya. Kemudian bisa gigitan hama dapat juga menjadi pintu masuk infeksi. Dan ini hewan-hewan besar ya yang bisa menjadi pengganggu oleh petani-petani kita yang berada di sekitar hutan itu ya, babi hutan, gajah, primata itu yang menjadi yang berpotensi menjadi. Kemudian ada yang kita kenal dengan istilah siklus penyakit, di mana itu bagaimana kejadian penyakitnya dari satu waktu ke waktu lainnya, di mana terjadi perubahan pada patogen dan inang yang menunjukkan perubahan gejala pada tanaman inang. Kemudian lingkungan, kondisi lingkungan tertentu, siklusnya itu bisa mengikuti pola. Misalnya di daerah temperat, siklus hidup primernya itu terjadi pada tahun pertama, kemudian karena temperat ada fase musim dingin, pada fase musim dingin mereka akan dorman ya, organisme tersebut, kemudian masuk ke siklus sekunder setelah melewati musim dingin. Namun di daerah tropik di mana fase musim dingin, salju gitu ya, siklus itu berkesinambungan ya. Bentuknya fungi verticillium, siklus 1 saprophyt, siklus 2 saprophyt. Setelah hidup pada inang yang cocok, misalnya sayuran kacang-kacangan. Jadi di daerah tropika kita sulit sekali mengendalikan penyakit karena siklusnya berkesinambungan. Tidak ada fase atau kejadian yang bisa membuat organisme pengganggu tersebut mati ya, atau inaktif ya. Di daerah temperat musim ketika ada es, sebagian besar patogen itu matinya patogen yang tahan suhu chilling aja yang bisa hidup ya. Populasi bakteri, populasi organismenya menurun untuk musim ini. Siklus patogen Anda sebut dengan fase patogenik ya, ketika dia berasosiasi dengan inang. Ada fase independen, tidak bergantung inang, bisa hidup sebagai saprofit atau dorman, menjadi parasit pada inang lain. Ada fase independen sangat pendek pada virus ketika ditularkan oleh serangga. Lama atau sangat lama pada spora fusarium, pista bakteri, virus atau viroid selama tidak berada dalam jaringan hidup.
Fase patogenik terdiri dari fase inokulasi, yaitu transfer patogen ke dalam tanaman inang, fase inkubasi, masa aktivitas patogen setelah infeksi, sampai terjadi respon pada tanaman inang, muncul gejala. Fase infeksi ini adalah ketika muncul respon pada tanaman akibat keberadaan patogen. Kemudian ini akan memunculkan gejala infeksi ya, atau simptom ya, gejala penyakit. Dan fase yang kritis untuk pengendalian itu adalah fase inokulasi dan inkubasi. Ya, jadi sebaiknya di fase ini kita intensif mengontrol supaya jangan sampai masuk ke fase infeksi. Prinsip pengendalian dari organisme pengganggu tanaman itu di sini ada ilmu penyakit patogenik tanaman ya. Jadi kita perlu memahami ya plantologi, entomologi, kemudian dalam proses pengendalian tersebut juga berkembang disiplin implementation ya. Kemudian dalam pengendalian kita bisa melakukan pendekatan langsung kepada patogen, kuratif, atau pencegahan dan pembatasan serangan. Jadi sebelum terjadi sudah diupayakan untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan pengendalian ini pengendalian mekanisme tanaman ada yang dikenal dengan istilah ambang ekonomi ya, di mana dalam prinsip ini pengendalian tidak perlu dilakukan selama kerusakan akibat OPT masih di bawah ekonomi ya. Di mana yang dimaksud dengan ambang ekonomi itu adalah nilai tambahan hasil dari pengendalian sama dengan biaya pengendalian. Jadi kalau kita mengendalikan habis 10.000, kemudian tambahan hasilnya juga dengan pengendalian itu 10.000, artinya kita hanya capek saja gitu ya, di mana sebetulnya habisnya sama dengan tambahan yang didapat. Nah, untuk tanaman tertentu misalnya padi, biasanya memang sifatnya itu memperhatikan ekonomi ya. Kemudian namun untuk tanaman hortikultura kita lihat petani itu lebih fokus pencegahan ya, daripada melihat dulu apakah melewati ambang ekonomi atau tidak, baru dikendalikan, tidak seperti itu. Jadi dari awal tanam sudah rutin ya penyemprotan, kadang-kadang malah penyemprotannya berlebihan. Kemudian pengendalian ekstensif ya, pengendalian saya kira ini maksudnya intensif, ini layak untuk produk tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan berapa biaya yang harus kita keluarkan dan berapa nilai jual produk kita, sehingga jangan sampai tidak untung gitu ya, tidak ada untung dari penjualannya ya, karena biaya pengendalian yang terlalu tinggi. Kemudian dalam pengendalian pengganggu tanaman ini, yang kita sebut dengan legal control, di mana di sini dilakukan pemisahan patogen dan tanaman, misalnya dengan cara mengkarantina. Kemudian ada pengendalian cultural control dengan mereduksi populasi patogen agar kerusakannya tetap di bawah ekonomi. Dan ada juga physical control dengan membatasi secara fisik agar patogen tidak menginfeksi atau menyerang rumah kaca atau screen. Kemudian yang keempat, chemical control, mungkin kalian semua paham ya, dengan bahan-bahan kimia yang bisa mematikan ya, seperti kelompok insektisida, fungisida, bacterisida, herbisida, dan seterusnya. Kemudian juga bisa melakukan biological control
dengan memanfaatkan kompetitor patogen. Ya, kemudian juga pemeliharaan untuk atau meningkatkan figur misalnya dengan K dan C ya. Misalnya C ini banyak diketahui dapat meningkatkan kekuatan jaringan ya sehingga tidak mudah terinfeksi. Kemudian yang lebih kompleks lagi integrated control di mana di sini menggabungkan semua jenis pengendalian namun melakukan pembatasan untuk penggunaan bahan kimia atau pestisida. Karena penggunaan pestisida ini akan merugikan banyak pihak ya, termasuk konsumennya. Residu pestisida bisa terbawa produk sehingga bisa tidak sehat buat konsumen. Kemudian masalah teknik aplikasi harus kemampuan yang baik untuk bisa mengaplikasikan. Kemudian ada risiko spray injury. Kemudian jika kita terlalu banyak menggunakan bahan kimia itu bisa memicu resistensi secara genetik pada patogen. Kemudian juga bisa mengganggu keseimbangan biologi karena organisme-organisme yang bukan patogen yang ada di lingkungan juga bisa mati ya karena disemprot. Kemudian juga kerugiannya bisa menimbulkan polusi udara ya. Lihat misalnya insektisida itu bisa umumnya itu baunya kuat ya, menyebabkan polusi ke tanah dan perairan juga itu membahayakan manusia itu kerugiannya ya, mengganggu kesehatan manusia. Kemudian organisme pengganggu namanya lainnya adalah gulma ya, di mana kalian mungkin sudah sering dari praktikum membuang tanaman-tanaman yang tidak diinginkan ya, yang tumbuh yang kita sebut dengan gulma ya. Dia bisa bersifat invasif dan agresif ya, misalnya kalau kita lihat di lapang rumput ya, jenis rumput-rumputan, rumput peki itu invasif dan agresif gitu ya. Kemudian gulma juga bisa merugikan tanaman karena berkompetisi untuk air dan juga cahaya ya. Nah, gulma ini terutama yang berbiji banyak ya, daerah reproduksinya bisa sangat cepat sehingga bisa mengokupasi lahan lebih cepat dibanding tanaman ya, sehingga akan berkompetisi dengan tanaman dalam rak dan air dan juga nutrisi yang ada dalam tanah ya. Kemudian gulma yang tumbuh vegetatif lebih cepat dibanding tanaman ini, jadi gulmanya tinggi gitu ya, itu akan mengganggu atau menjadi kompetitor tanaman dalam kebutuhannya akan air, hara, cahaya, dan dua. Kemudian ada juga gulma yang memiliki durasi biji yang lama ya, sehingga memerlukan pengolahan lahan. Jadi bijinya awet gitu ya, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun masih bisa berjalan. Kemudian untuk gulma kita bisa melakukan pengendalian secara fisik dan budidaya ya dengan menyiang misalnya ya, atau secara biologi menanam kompetitor gulma misalnya dengan LCC ya, terus secara kimiawi dengan herbisida bisa sebelum gulmanya muncul. Jadi kita bersihkan lahan ya, kemudian disemprot herbisida atau sesudah muncul dulu baru disemprot. Bahannya sampai di sini ya. Mudah-mudahan dari kuliah ini kalian bisa tahu ya apa saja itu organisme pengganggu tanaman, bagaimana timbulkannya, kemudian bagaimana cara barangkali demikian. Silakan kalau ada pertanyaan ya, ada yang kurang jelas. Setelah saya coba menjelaskan.
Ada pertanyaan? Kalau dari saya belum ada, Bu. Belum ada ya. Yang lain ada, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Yang penting paham gitu ya, dan bisa diulang lagi nanti itu ya untuk ujian akhirnya. Ya, kita untuk ini ya bisa selesai 1 jam. Bagaimana? Kita cukupkan dulu ya. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut nanti ya untuk menghadapi UAS ya. Walaupun nanti muncul pertanyaan sambil kalian menyiapkan ujian, kalian boleh saja ya bertanya ke saya ya. Dan nomor saya bisa tanya ke Ferdi. Ya, baik. Kita bisa akhiri sampai di sini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jika masih ada yang harus dikerjakan, untuk yang sudah lelah bisa istirahat dulu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak, Bu. N ya.